Bab 1462. Iblis, tidak usah baca omong kosong. Kamu tidak akan bisa menembus formasi cahaya suci. Menyerahlah, atau kamu akan kehabisan tenaga. Tedo berusaha menekan rasa malu dan ketakutannya. Berusaha menjatuhkan mental Agam. Terimalah ini. Shoot! Shoot! Agam mengayunkan kembali pisau pembunuh dewa di tangannya. Serangkaian gelombang energi magis menyembur, menyerbu ke arah formasi cahaya suci. Bam! Terdengar suara benturan dari kekuatan energi magis ketika menghantam formasi cahaya suci. Terdapat beberapa retakan pada dinding perisai tersebut. Fup, fup, fup. Nampak 9 ksatria suci mengernyit, merasakan akibat benturan energi tersebut. Satu persatu dari mereka tak kuasa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Namun mereka masih berusaha mempertahankan formasi cahaya suci. Tidur yang berada di barisan depan juga mengalami guncangan. Terkena dampak dari benturan tersebut, kakinya mundur beberapa langkah. Keadaannya sedikit lebih baik dibandingkan dari 9 orang satria suci yang ada di belakangnya. Suntikkan kembali energi ke formasi cahaya suci, teriak Tedo, sambil mengangkat tangannya seraya menyuntikkan kembali energinya untuk memperbaiki formasi cahaya suci yang sedikit retak akibat benturan barusan. 9 ksatria suci segera mengikuti, mengerahkan sekuat tenaga energi mereka. Menyerahlah iblis, kamu tidak akan bisa menembus formasi ini. Jika kamu mengaku kalah dan menyerah, mungkin aku akan memberi keringanan hukumanmu. Akan kubiarkan kamu mati dengan jasad yang masih utuh, teriak Tedo sambil memandang sinis ke arah Agam. Walau hatinya mulai ketar-ketir, dia berusaha menekannya, mencoba menghibur dirinya dengan mengingat bahwa dia adalah sersan utama Satria Suci. Melihat formasi cahaya suci yang kembali seperti sebelumnya, tanpa mengalami kerusakan sedikitpun, semangat tempur ke-9 Ksatria Suci kembali bangkit. Mereka meyakini akan bisa bertahan dan lambat laun, pada akhirnya Agam yang ada di depan mereka akan kehabisan tenaga dan menyerah kalah. Tampak keyakinan dan kegembiraan tergambar dari wajah mereka. Mata mereka kembali memancarkan kesombongan dengan seringai di sudut bibirnya. Bagaimanapun, mereka adalah Ksatria Suci Kuryo. Selain dengan kekuatan yang sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 6 ke atas, mereka juga dilengkapi oleh senjata-senjata magis dan beberapa trik dan keahlian. Keseluruhan kekuatan mereka sudah mencapai alam malaikat tingkat tinggi. Dengan bermodalkan semua kekuatan dan sumber daya ini, mana mungkin membuat mereka merasa takut dengan musuh-musuhnya. Apalagi hanya dengan seorang pemuda dari timur. Ini semua membuat kepercayaan diri mereka yang begitu tinggi. Aku akan menghancurkan cangkang kura-kuramu, seperti aku menghancurkan tombakmu, Agam berkata, seringai dingin di sudut mulutnya. Sedikit penghinaan muncul di sudut mulutnya. Kamu masih berani berkata sombong? Orang wilayah timur yang bodoh dan menyedihkan. Kami akan menghancurkanmu ketika energimu sudah terkuras habis nanti. Jangan salahkan aku dan menganggap aku kejam karenanya. Aku sedang memberi kesempatan padamu untuk mengaku kalah dan menyerah. Jika kamu mengaku kalah dan menyerah, maka aku akan menjamin kamu akan mati dengan jasad utuh dan mempunyai kuburan. Jika tidak, dewa akan murka dan kami akan menghancurkan tubuhmu tak berbentuk. Tedo berkata dengan wajah yang membesi dan berwarna kemerahan, menahan kemarahan dan segala rasa di benaknya. Bagaimanapun, dia adalah sersan utama Ksatria Suci yang mempunyai segudang pengalaman tempur dan terbiasa dengan sanjungan dan kepercayaan diri yang tinggi.
Bab 1463. Aga menarik napas dalam-dalam dengan tatapan matanya yang dingin. Mematikan, seberkas cahaya menyilaukan mata tiba-tiba menyeruak, menyinari bumi. Semua orang memicingkan mata, mencoba menajamkan penglihatannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Seketika pandangan semua pasukan ksatria suci Suryo menjadi gelap, lalu berganti dengan tatapan kosong, seolah melihat hamparan bumi tak berujung. Beberapa saat kemudian, suasana berubah dengan munculnya cahaya kuning keemasan. Terlihat sesosok naga besar berwarna ungu keemasan yang membentang di langit. Astaga, seekor naga! Mata Theodore terbelalak melihatnya, tak peduli seberapa yakinnya dia dengan kekuatannya sebelumnya. Saat melihat pemandangan di depan matanya dengan seekor naga keemasan membentang di langit, sedikit banyaknya membuat dia memiliki rasa ngeri dan was-was. Tak terkecuali 9 ksatria suci yang berada di belakangnya. Mereka bahkan mulai merasa seolah-olah langit akan runtuh, mengancam keselamatan mereka. Apakah ini adalah leluhur naga orang timur? Mereka membatin di dalam hati. Sisik emas bersinar terang, awan ungu yang mengelilingi tubuhnya membuat sosoknya menjadi lebih bermartabat dan memiliki kekuatan yang tak sanggup dilukiskan. Seketika langit dan bumi seolah kehilangan warnanya, dikalahkan oleh warna keemasan leluhur naga yang membentang sepanjang ribuan meter tersebut. Aura leluhur naga menyeruak, menghantui semua mereka yang ada di sana, terutama Theodore dan 9 ksatria suci yang bersamanya. Perahu naga sepanjang ribuan meter tersebut seketika menggema di atas kepala mereka. Aura yang begitu agung menekan ke arah Theodore dan pasukannya. Leluhur naga sepanjang ribuan meter tersebut tiba-tiba bergerak dan dalam sekejap mendarat dengan keras di atas bumi. Seketika itu juga cahaya yang menyilaukan memancar dengan tajam ke seluruh arah. Semua orang, kecuali penguasa neraka, tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya sebuah cahaya yang nampak menyilaukan mata, yaitu cahaya putih yang begitu tajam. Beberapa detik kemudian bumi berguncang seperti hendak terbalik, mengguncang semua yang ada di atasnya dengan hebat. Kemudian aura leluhur naga menekan seluruh yang ada di bumi, memaksa mereka semua masuk ke dalam bumi. Taufik dan Taro yang berada di belakang Agam, mereka tidak merasakan tekanannya. Seketika mereka merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati mereka yang merasakan kebangkitan. Itu semua adalah karena darah dan hati mempunyai garis keturunan naga. Jauh di depan Agam, Theodore dan pasukannya mulai melesat ke dalam bumi. 9 ksatria suci bahkan sudah tenggelam hingga menyisakan tangan mereka yang menggapai-gapai mencoba meraih sesuatu untuk bertahan. Kondisi Theodore sedikit lebih beruntung. Tampak separuh kakinya sudah melesat ke bumi. Beberapa saat kemudian, langit kembali berubah menjadi cerah. Aura kuat yang menekan perlahan menghilang. Taufik dan Taro membelalakkan matanya, tidak percaya dengan adegan yang ditampilkan di depan mata mereka. Semua pasukan Raja Serigala Kutub yang disiapkan di pertahanan Akiro semua musnah tak bersisa, berganti dengan kabut darah yang menghiasi suasana. 700.000 prajurit elit musnah. Agam melangkahkan kakinya perlahan mendekat ke arah Theodore yang masih berdiri dengan sebagian kakinya sudah melesat ke dalam bumi. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Wajah Theodore penuh ketakutan melihat Agam mendekat dengan senyum seringai di sudut mulutnya. Theodore mengerahkan sisa-sisa tenaganya keluar dari perut bumi. Keluar dari benaman perut bumi. Dengan ketakutan dia melangkah mundur. Tidak tampak lagi aura keperkasaan seorang sersan utama ksatria suci pada dirinya.
Ampuni nyawaku. Aku akan menyampaikan pada pihak barat agar tidak lagi menyerang wilayah utara dan bahkan seluruh wilayah Indonesia. Aku tidak akan provokasimu lagi di masa yang akan datang. Ratap Tedo mengharapkan pengampunan dari Agam. Kengerian di matanya tidak dapat terlukiskan. Setelah menyaksikan pasukannya yang sudah musnah, ditambah dengan penampilan Agam yang masih tampak biasa-biasa saja, seperti tidak terdampak oleh pertempuran yang baru saja terjadi. Kengerian di hatinya sungguh tak dapat terlukiskan. Agam tersenyum dingin, tiba-tiba dia melesat dengan sekejap mata, sudah berada di depan Tedo. Dengan sekali ayunan tangannya, memukul keras ke titik meridian Tedo, menghancurkan pondasi dasar kultivasinya. Seketika Tedo terhempas dengan lemah di atas tanah. Dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Bahkan pondasi kultivasinya sudah dihancurkan. Kekuatannya sekarang seperti orang biasa saja. Bahkan lebih lemah dari orang biasa karena efek dari pertempuran yang dijalani sebelumnya. Agam membalikkan badannya, mengarahkan padangan ke arah Taufik dan Taro, lalu melangkahkan kakinya dengan santai. Pak Agam? Taufik tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang sudah terjadi. Tetapi satu hal yang dia rasakan sekarang, kekhawatirannya akan keselamatan Agam sudah sirna, berganti dengan kekaguman yang tak terukur. Ayo kembali ke perbatasan utara. Jangan biarkan prajurit Dewa Gavin dan yang lainnya khawatir menunggu kepulangan kita. Agam berkata sambil mengayunkan langkahnya, melesat kembali ke arah perbatasan utara. Tedo, ku ampuni nyawamu kali ini. Sampaikan pada pihak barat untuk tidak menyerang negara kami lagi, atau aku akan menghancurkan negaramu. Tedo tersentak mendengar suara Agam. Ketika suara itu terdengar di telinganya, Agam sudah melesat pergi, hilang dari pandangannya. Dengan langkah gontai dan tertatih-tatih, dia pun juga meninggalkan medan pertempuran di perbatasan selatan Alamha. Lusman Trimira, atas dasar apa penguasa neraka memerintahkan kami untuk menghentikan pengejaran? Kami diperintahkan untuk membawa Dewi Pembunuh. Salah seorang dari puluhan sosok yang mengejar Citra dan anaknya, Diki, angkat bicara, protes dengan perintah yang disampaikan oleh Raja Hantu Utara. Mereka sudah berhari-hari bahkan beberapa tahun mengejar dan mencari keberadaan Citra dan anak-anaknya. Pada saat ini mereka sudah menemukannya. Tiba-tiba diperintahkan untuk berhenti. Tentu saja mereka merasa kesal dan merasa perlu meminta penjelasan. Bersambung.